Damai sejahtera besertamu. Perkenalkan saya Ruzain Ahmad Salman. Dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum dagang. Dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Di sini saya akan menyebutkan nama kelompok saya, yang beranggota 4 orang. Yang pertama saya tulis sendiri. Yang kedua punya Gandur. Yang ketiga ada Anggi. Yang keempat ada Yoga. Presentasi kali ini akan membahas hukum dagang, yang diantaranya terdapat yang pertama, pengertian hukum dagang, yang kedua, sejarah hukum dagang, yang ketiga, sumber hukum dagang, dan yang keempat, ruang lingkup dalam hukum dagang. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau profit. Semua hal yang terkait dengan perdagangan, transaksi jual beli, atau bisnis termasuk di dalamnya. Peraturan-peraturan ini termasuk dalam hukum privasi yang berasal dari hukum perdata. Hukum dagang masuk ke dalam wilayah hukum perdata karena melibatkan interaksi antara individu atau antara individu dengan pihak lain. Hukum ini diatur dalam perdata khusus yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Sejarah hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia dimulai pada abad pertengahan di Eropa Barat. Kota-kota perdagangan seperti Genoa, Florence, Venesia, Marseille, dan Barcelona menjadi pusat perdagangan. Hukum Romawi awalnya mengatur perdagangan, namun peraturan hukum baru yang berlaku hanya untuk pedagang disusun di kota-kota tersebut, yang disebut hukum pedagang. Pada abad ke-17 di Prancis, hukum pedagang dikodifikasi melalui Ordonnance du Commerce pada tahun 1673. Selanjutnya, pada tahun 1681, dibuat peraturan mengenai perdagangan laut bernama Ordonnance de la Marine pada tahun 1808. Di Prancis, Code de Commerce yang merupakan kitab undang-undang hukum dagang tersendiri dibuat. Kodifikasi hukum Prancis tersebut diterapkan di Netherlands atau jajahan Prancis pada saat itu, dari tahun 1808 hingga 1838. Pemerintah Netherlands kemudian merencanakan kitab undang-undang hukum dagang tersendiri pada tahun 1819, tetapi perkara dagang diselesaikan di pengadilan biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda 1838 yang berdasarkan prinsip konkordasi yang berlaku di Indonesia melalui pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD peninggalan Belanda tetap berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Pelarian Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada sumber hukum dagang. Sumber-sumber hukum dagang ini digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan masalah dan menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Adapun sumber-sumber hukum dagang yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-Undang Khusus, Persetujuan, Kebiasaan, dan Jurisprudensi. Ruang lingkup hukum dagang. Kontrak bisnis yaitu untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak bisnis antara pihak-pihak yang terlibat. Jual beli. Jual beli adalah untuk mengatur transaksi jual beli barang dan jasa, termasuk pembayaran, pengiriman barang, serta tanggung jawab penjual dan pembeli. Selanjutnya, yang pertama, hak atas kekayaan intelektual. Melindungi hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri untuk mendorong inovasi dan melindungi kekayaan intelektual. Kedua, merger dan akuisis. Mengatur proses penggabungan perusahaan, merger, dan akuisisi, termasuk persetujuan otoritas yang berwenang dan perlindungan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, bentuk-bentuk perusahaan. Mengatur pendirian, organisasi, dan tata kelola berbagai bentuk perusahaan, seperti perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas, dan lainnya. Penanaman modal asing.
untuk mengatur masalah penanaman modal asing di Indonesia, termasuk persyaratan, perlindungan hukum, dan kewajiban perusahaan asing. Perusahaan go public adalah mengatur persyaratan dan prosedur untuk perusahaan yang ingin go public atau mencatatkan sahamnya di bursa efek, serta pengaturan pasar modal. Jaminan hutang. Jaminan hutang adalah mengatur tentang jaminan hutang seperti hipotek, gadai, dan jaminan lainnya yang digunakan dalam transaksi bisnis. Perkreditan dan pembiayaan. Mengatur masalah pengkreditan, pembiayaan, dan mengatur lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut.